Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumriyati dan rekan saya Herlina Damayanti. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan standar akuntansi pada bab 7 dalam buku Teori Akuntansi, karya Dr. Tovan Maulamin. Pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut dengan DSAKIAI dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut dengan DSASIAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian slide selanjutnya tentang perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pada tahun 1973, mulai dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun 1974, menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia, sebagai wadah profesi akuntan yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia yang mengacu pada USGAAP. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku standar akuntansi keuangan yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan dari nama PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip lebih bersifat baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar, sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI juga berganti nama menjadi Komite SAK. Untuk menghasilkan standar akuntansi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dunia usaha, SAK melakukan revisi sebanyak 7 kali, yaitu pada 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April tahun 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, dan 1 Juli 2009. Pada tahun 1998, Komite SAK lalu diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Konvergensi standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pada tahun 1973, mulai diterbitkannya Prinsip Akuntansi Indonesia. Pada tahun 1994, terjadi revisi Prinsip Akuntansi Indonesia dan dikodifikasikan menjadi Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 2008, komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk mendukung pencapaian One High Quality Global Accounting Standard. Pada tahun 2012, fase 1 konvergensi, Standar Akuntansi Keuangan 1 Januari 2012, konvergen dengan IFRS Standar 1 Januari 2009. Pada tahun 2015, fase 2 konvergensi, Standar Akuntansi Keuangan efektif per 1 Januari 2015 secara substansial konvergen efektif per 1 Januari 2012. Pada tahun 2017, Standar Akuntansi Keuangan efektif per 1 Januari 2017 secara substansial konvergen dengan IFRS Standar efektif 1 Januari 2016. Pada tahun 2018, Standar Akuntansi Keuangan efektif per 1 Januari 2018 secara substansial konvergen dengan Standar efektif per 1 Januari 2017. Standar akuntansi keuangan adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang kedua adalah SFAS dan SFAC dari USGAAP yang berasal dari USA, disusun oleh FASB, Financial Accounting Standard Board. Sebelumnya adalah APB, Accounting Principle Board, dan sebelumnya lagi adalah Committee on Accounting Procedure. Yang ketiga adalah IFRS dan IAS dari internasional, disusun oleh IASB International Accounting Standard Board, sebelumnya International Accounting Standard Committee dengan produk International Accounting Standard. Slide selanjutnya yaitu IASB. The International Accounting Standard Board merupakan suatu kelompok dewan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan publikasi standar akuntansi IFRS, termasuk menyetujui interpretasi standar IFRS International Financial Reporting Standard yang dikembangkan oleh IFRS Interpretation Committee. IASB memudahkan auditor dalam mengaudit. IASB menangani usaha bisnis bukan sektor publik, pemerintahan, atau bukan untuk kegiatan profit. IASB berkomitmen untuk dikembangkan demi kepentingan publik.
Satu set berkualitas tinggi, global standar akuntansi yang membutuhkan informasi yang transparan dan dapat diperbandingkan dalam keuangan pernyataan. Standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi yang disusun yaitu PSAK, PSAK Etap, dan PSAK Syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia, bukan di bawah Institut Akuntan Publik Indonesia. Pengurus Pusat IAI sebagai pengawas yang bertugas memilih anggota DSAK, DKSAK, menetapkan mekanisme kerja. Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan bertugas memberikan masukan dan arahan kepada DSKA. Terdapat 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan etap. Yang ketiga, standar akuntansi syariah. Dan yang keempat, standar akuntansi pemerintah. IFRS hanya diadopsi oleh PSAK. SAK etap diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2009. Instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari 4 pilar standar akuntansi Indonesia, yang pertama akan kita bahas adalah PSAK Syariah. Berikut adalah poin-poin dari PSAK Syariah. Yang pertama, basis transaksi. Yang kedua, digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun non-lembaga syariah. 3. Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. 4. PSAK 100 sampai PSAK 106. Itu isinya kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Yang kedua, standar akuntansi pemerintahan atau yang biasa disingkat SAP. Poin-poinnya, pertama, instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi pemerintahan PP 24 tahun 2005 sampai PP 71 tahun 2010. Kedua, standar disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan kemudian ditetapkan dengan PP. 3. Diterapkan untuk entitas pemerintahan dalam menyusun LKPP dan LKPD. Itu instansi pemerintahan daerah, BLU, BUMN itu menggunakan PSAK. Keempat, entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45. Yang ketiga, SAK etap. Poin-poinnya, 1. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. 2. Etap adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. 3. Menggunakan acuan IFRS untuk small medium enterprise. 4. Lebih sederhana, antara lain aset tetap tidak berwujud menggunakan harga perolehan, entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. 3. Pajak menggunakan konsep pajak terutang bukan pajak tangguhan. Keempat, mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. Yang terakhir, tahun 2011 perusahaan harus memilih menjadi menggunakan PSAK IFRS atau PSAK etap. 4. PSAK IFRS Base. Poin-poinnya, yang pertama, wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. 2. Dapat diterapkan oleh entitas lainnya. 3. Basisnya transaksi, bukan basis industri. 4. Tujuannya memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan. 5. Indonesia melakukan adopsi penuh pada 1 Januari 2012. 5. IFRS PSAK. Poin-poinnya yang pertama, pasca konvergensi PSAK 2012 sama dengan IFRS kecuali IFRS yang terbaru. 2. Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam standar bagian depan. Itu ada di substansinya, redaksional, dan tanggal efektif. 3. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. 4. Setelah konvergensi IFRS, PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS. Manfaat IFRS. Yang pertama, meningkatkan daya banding laporan keuangan.
Yang kedua, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Karakteristik IFRS. Yang pertama, IFRS menggunakan principle base. Itu lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Itu selanjutnya standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. Lalu membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. Lalu yang kedua, menggunakan fair value dalam penilaian. Jika tidak ada nilai pasar aktif, harus menggunakan penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Yang ketiga, mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif. Lalu yang terakhir, IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna, konsekuensinya PSAK. Berikut adalah roadmap IFRS di Indonesia. Mengapa IFRS? Yang pertama, Indonesia adalah bagian dari IFAC yang harus tunduk pada SMO. Nah, salah satunya itu harus menggunakan IFRS sebagai accounting standar. 2. Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum. Yang ketiga adalah hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 Forum di Washington DC pada 15 November 2008. Yang keempat, pertemuan G20 di London pada 2 April 2009 menghasilkan kesepakatan untuk strengthening financial supervision and regulation.